wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsia. Saya di sini akan menjelaskan PPT dari makalah saya yang berjudul Kondisi Objektif Pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam. Dari berbagai literatur terdapat berbagai macam pengertian pendidikan Islam. Menurut Adhiyah Al-Abrasi, pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, pola pikirnya teratur dengan rapi, perasaannya halus, profesional dalam bekerja dan manis tutur sapanya. Sedangkan Ahmad D. Marimba memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, pendidikan adalah suatu proses penamaan sesuatu ke dalam diri manusia mengacu kepada metode dan sistem penamaan secara bertahap dan kepada manusia penerimaan proses dan kandungan pendidikan tersebut. Selanjutnya, kondisi objektif pendidikan Islam. Bertolak dari konsep manusia yang bersifat integral holistik, maka sistem pendidikan Islam berorientasi pada persoalan duniawi dan ukhrawi sekaligus. Sistem pendidikan Islam berbeda dengan tabula rasa dari John Locke 1632 sampai 1740 yang memandang jiwa manusia dilahirkan sebagai kertas putih bersih yang kemudian sepenuhnya tergantung pada tulisan yang mengisinya. Kemana jiwa itu akan dibentuk dan dikembangkan, atau dengan kata lain bergantung pada kepribadian macam apa yang ingin diperkembangkan oleh pendidik dan masyarakat. Terdapat perbedaan antara sistem pendidikan Islam dengan teori tabula rasa John Locke yang kemudian dikenal sebagai aliran empirisme dalam ilmu pendidikan umum. Adalah putihnya anak bukan berarti kosong, tidak membawa potensi apa-apa, tetapi justru berisi dengan daya-daya perbuatan. Demikian pula dengan nativisme yang dipelopori oleh Schopenhauer 1768 sampai 1860 dan terkenal dengan teori bakat. Menurut teori ini, anak lahir dengan pembawaan dasar yang cepat atau lambat nanti akan terbentuk. Sedangkan perbedaan antara sistem pendidikan Islam dengan teori konvergensi yang mengawinkan faktor endogen atau bakat yang dibawanya sejak lahir, nativisme, dan faktor eksogen, pengaruh-pengaruh luar, empirisme, sebagai dua faktor yang berjalan bersamaan dalam pembentukan masa depan anak didik, adalah sistem pendidikan Islam menekankan pada pembentukan kepribadian yang berujung pada fitrah dasar manusia untuk ma'rifatullah dan bertakwa kepadanya. Melengkapi pendapat pentingnya faktor pembawaan dan lingkungan dalam membentuk dan mengembangkan kepribadian anak, Islam juga mengenal sistem pendidikan prenatal, di mana seorang ibu selama sedang mengandung hendaknya memakan makanan yang halal, bertingkah laku sopan santun, sabar, penuh kasih sayang, gembira dan ramah, serta mudah bergaul agar anaknya berkepribadian atau bertingkah laku terpuji. Bertolak dari paham di atas, maka kiat sistem pendidikan Islam dalam memperlakukan anak didik dapat ditempuh dengan 3 tahap. Yang pertama, anak didik diperlakukan sebagai anak, di mana orang tua sepenuhnya bertanggung jawab untuk meletakkan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan yang kokoh sampai anak mencapai balik. Kedua, anak didik diperlakukan sebagai teman, di mana orang memandang anak didik memiliki hak untuk menentukan gaya kepribadiannya sendiri. Ketiga, anak dipandang sebagai pengganti orang tua atau generasi tua. Pada titik ini 100% bergantung pada dirinya sendiri dan telah mampu untuk bekerja sama dengan orang lain dalam kehidupan bersama.
Pendidikan Islam di Indonesia secara normatif pada dasarnya bersumber dari ajaran agama yang universal. Prinsip universal itu menunjukkan kesanggupannya di satu sisi mempertahankan semangat keislamannya dan di sisi lain menyesuaikan aspek teknisnya dengan perkembangan zaman. Sebagaimana dapat dilihat dalam sejarahnya, pendidikan Islam mempertahankan variasi dari satu periode ke periode lain dan dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi dengan semangat keislaman yang permanen. Masa depan pendidikan Islam di Indonesia dibentuk baik oleh faktor internal maupun eksternal. Secara internal, dunia pendidikan Islam pada dasarnya masih menghadapi problem pokok berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan. Secara eksternal, masa depan pendidikan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh 3 isu besar, yaitu globalisasi, demokratis, dan liberalisme. Globalisasi tidak semata-mata mempengaruhi sistem pasar, tetapi juga sistem pendidikan. Penetrasi budaya global terhadap kehidupan masyarakat Indonesia akan direspon secara berbeda-beda oleh kalangan pendidikan, permisif, defensif, dan transformatif. Demokrasi merupakan isu lain yang mempengaruhi masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Ini adalah masalah liberalisasi Islam. Agama ini dan dipeluk oleh berbagai komunitas yang sangat beragam dan kompleks. Praktik pendidikan Islam di Indonesia sebagaimana diidentifikasi di atas mengalami pasang surut dari waktu. Namun perkembangan terakhir kenyataannya menunjukkan kemajuan setidaknya jika dilihat dari indikator kuantitatif. Masalah klasik yang memerlukan penelitian mendalam dan masih menjadi bahan perdebatan dalam kaitannya. Dengan demikian, agama Islam di sekolah-sekolah umum adalah masalah jumlah jam pelajaran. Sementara itu, sebagai kalangan yang lain melihat faktor langkahnya mata pelajaran budi pekerti dan kurikulum sekolah. Memperhatikan tuntunan di atas, pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum dilaksanakan dengan beberapa strategi. Yang pertama, kurikulum pendidikan Islam disempurnakan terus-menerus sehingga mencapai komposisi materi pelajaran agama yang proporsional dan fungsional. Strategi lainnya adalah memadukan materi pendidikan budi pekerti ke dalam pendidikan agama. Meskipun dengan tingkat kualitas yang berbeda-beda, pelaksanaan strategi di atas telah mewarnai kondisi pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum. Baiklah, itulah penjelasan PPT dari makalah saya yang berjudul Kondisi Objektif Pendidikan Islam. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan PPT saya. Inilah hasil penjelasannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.